Jadi waktu pada kita aplikasi fosfat itu di dalam tanah tidak langsung bisa diserap oleh tanaman ya. Nah, makanya kita tambahkan bakteri maupun fungi yang mampu melarutkan fosfat di dalam tanah itu sangat penting ya, supaya fosfat di dalam tanah itu cepat larut, jadi cepat mudah diserap oleh tanaman begitu ya. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik sahabat tani, ini perkembangan terong ungu saya ya, media karung sudah berumur 1,5 bulan ya, lebih kurang. Nah, penampakannya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat dari dekat. Dan ini juga bunganya sudah mulai berkembang ya, membuka ya. Nah, itu seperti itu ya. Tapi baru satu itu ya, yang lainnya masih kuncup ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan ya, atau perawatan lanjutan ya. Untuk pemupukan sendiri saya menggunakan pupuk kimia yang nantinya akan saya tambahkan nutrisi seperti PGPR dan juga bakteri pengurai fosfat ya. Nah, oke, kita lanjut ke dosis pemupukannya ya. Baik sahabat tani, di sini saya ada pupuk urea, pupuk MOP ya atau KCL, pupuk TSP atau SP36 itu sama ya. Dan juga di sini saya tambahkan nutrisi juga ya. Ini adalah pupuk cair atau PGPR ya dari akar bambu, dan ini adalah PGPR dari akar kacang tanah ya. Nah, kenapa saya tambahkan kedua PGPR ini atau pupuk cair ini ya? Pada musim hujan ya, untuk dosis pupuk urea bisa kita kurangi, maka dari itu kita tambahkan PGPR dari akar kacang tanah ya, untuk menggantikan dosis urea ya. Jadi bisa mengurangi dosis urea ya, karena PGPR akar kacang tanah mengandung bakteri penambat nitrogen dari udara ya. Artinya pada waktu kita aplikasikan ya ke sekitar perakaran tanaman ya, maka bakteri ini akan bersimbiosis dengan tanaman ya, kemudian akan mengambil nitrogen dari udara yang diserapnya, kemudian diberikan kepada tanaman begitu ya. Nah, sedangkan kalau ini PGPR dari akar bambu, ini mengandung bakteri maupun fungi yang mampu melarutkan fosfat di dalam tanah ya. Itu tanaman kan sudah mulai berbunga ya, jadi untuk penambahan unsur hara fosfat kita tinggikan ya. Nah, jadi waktu pada kita aplikasi fosfat itu di dalam tanah tidak langsung bisa diserap oleh tanaman ya. Nah, makanya kita tambahkan bakteri maupun fungi yang mampu melarutkan fosfat di dalam tanah itu sangat penting ya, supaya fosfat di dalam tanah itu cepat larut, jadi cepat mudah diserap oleh tanaman begitu ya. Makanya kedua PGPR ini sangat penting penambahannya ya. Jadi mempunyai fungsi masing-masing ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya sahabat tani ya. Kalau gitu kita lanjut ke dosis pupuk kimianya ya. Baik sahabat tani, untuk dosis ureanya saya menggunakan segini ya, 1/4 sendok ya, sendok makan ya. Nah, untuk dosis MOP-nya ya, ini saya menggunakan sepertiganya seperti ini ya. Nah, sepertiga dari sendok makan ini ya. Nah, kemudian untuk dosis TSP-nya, bentar ya, pegangin bentar. Oke, untuk dosis fosfatnya 1,5 sendok ya sahabat tani. Jadi tadi 1 sendok, ini setengahnya ya. Nah, kemudian kita aduk rata ya. Baik sahabat tani, untuk dosis akar bambu dan akar kacang tanah itu sama ya, 40 cc. Ini adalah gelas takar ukuran 40 cc ya, jadi sama ya. Teman-teman bisa menggunakan gelas takar yang lain, yang penting intinya sama-sama 40 cc dari kedua pupuk cair ini ya. Untuk takaran air sebanyak 1 liter
yang sudah kita tambahkan pupuk kimia tadi ya. Oke, kita tuang dulu ya. Baik sahabat tani, untuk pupuk kimia dan juga kedua PGPR tadi ya, yaitu PGPR akar bambu dan juga PGPR akar kacang tanah, itu sudah jadi satu dengan air 1 liter ini ya. Nah, untuk dosis per batangnya atau per polybag ini adalah gelas takar ukuran 200 cc ya. Jadi penuh peres seperti ini untuk dosis per batang ya atau per polybag. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya sahabat tani ya. Nah, jadi terkena batang jangan takut ya. Yang penting jangan terkena daun. Nah, itu intinya ya. Kalau batang nggak masalah karena dosis disesuaikan untuk mengenai batangnya. Jadi jangan takut gosong ya. Nah, ini contoh sekali lagi ya sahabat tani. Nah, seperti ini ya. Oke sahabat tani, untuk tahap pemupukan sudah selesai ya. Makanya video ini saya buat per bagian atau per part agar teman-teman sahabat tani yang di rumah yang ingin betul-betul belajar itu mudah untuk dipahami ya. Nah, tujuannya seperti itu karena kita di sini sama-sama belajar ya. Segitu dulu video dari saya ya sahabat tani. Semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.